Halo semuanya, selamat datang kembali ke Your Everyday Tutor. Hari ini kita akan membahas tentang soal termodinamika, membahas perubahan yang terjadi terhadap sebuah piston pada saat kita masukkan karbon monoksida di dalam piston itu, dan kita menganalisa perubahan pada saat ada perubahan temperatur, perubahan pressure ya, atau tekanan. Oke. Di sini yang tips yang ingin saya berikan yaitu pada saat kita menyelesaikan soal seperti begini, ada baiknya kita melakukan step seperti ini ya. Pertama, langkah mengerjakannya ya, stepsnya itu kita tulis apa yang diberikan atau given. Setelah given kita tulis, kita sketch atau kita gambar untuk membantu pemahaman kita. Lalu setelah given sketch, lalu kita mengerti apa yang ditanyakan. Oke. Setelah find, lalu kita tuliskan semua equations atau yang kita butuhkan, equations dan formula. Lalu kita lakukan manipulasi dengan semua formula dan equation atau ya formula-formula yang kita miliki. Kita lakukan manipulasi terakhir. Oke. Ingat step ini ya, ini penting juga. Oke. Jadi pertama kita lakukan listing, kita tulis semua yang diberikan di sini. Yang diberikan, yang diberikan di sini karbon monoksida, guys. Oke, karbon monoksida. CO. Jadi CO ini karakteristiknya mendekati ideal gas ideal gas, yang artinya ingat ya, untuk ideal gas itu ada PV equals nRT, yang artinya ini akan selalu berlaku dan nilainya akan selalu sama. Oke. Untuk itu lalu ada 3 proses. Ada proses 1 to 2, yaitu di sini pressure 1 atau tekanan 1 sama dengan 5 bar. 5 bar itu sama dengan berapa? 5 bar. Di sini 1 bar itu sama dengan 100 kilopascal. 100 kilopascal. Kita langsung tulis saja ya. Jadi 500 kilopascal. Lalu P2 V1 di sini yang kita miliki sama dengan 0.2 meter pangkat 3. 0.2 meter pangkat 3. Lalu P2 yang kita miliki di sini sama dengan tidak ada P2 ya. Ini berarti V2. V2 di sini 1 meter pangkat 3 atau 1 meter pangkat 3 sama saja. This was unnecessary. Oke. Berarti untuk itu lalu proses 2 ke 3 itu di sini constant volume. Berarti kita tulis lagi constant volume. Artinya volumenya tidak berubah untuk proses ini dari 2 ke 3. Lalu heating from state 2 to state 3 where P3, P3 di sini sama dengan 5 bar atau sama dengan 500 kilopascal. Sekarang proses 3 ke 1 itu constant pressure. Tulis lagi di situ, constant pressure ya.
pressure di sini. Nah, setelah itu ini penting, constant pressure compression to initial state. Oke. Lalu setelah kita dapatkan semua givennya, kita coba sketch ya. Sketch apa? Jadi kalau kita gambarkan contohnya piston itu seperti begini ya. Ada prosesnya. Jadi pertama pada initial state ada pompanya di sini seperti begini. Lalu kalau kita bayangkan ini dipompa ke bawah, lalu kembali lagi. Kembali lagi ke proses awal pada saat pompanya naik lagi. Oke. Jadi dari proses 1 ke 2 perubahan volumenya dari V1 sama dengan 0.2 meter cube ke V2 sama dengan 1 meter cube. Oke, berarti di sini sketch kita salah ya. Sketch kita berarti dimulainya dengan pada saat pompanya di bawah, karena volume awalnya lebih kecil dari volume selanjutnya. Jadi kalau kita tulis di sini, nah seperti gini, lalu pompanya ada di bawah sini. Oke, dimulai dengan sini, lalu berubah ke pada saat pistonnya ini. Sorry, gambaran saya kurang. It's not the best drawing in the world, but at least it'll do. Oke, jadi lalu gambarnya pompanya naik ke atas seperti begini. Jadi V1 sama dengan 0.2 di sini, lalu di sini baru V2 sama dengan 1 meter cube, berarti dinaikkan. Lalu P3 berarti constant volume. Nah, tekanannya berarti di sini constant volume ya, berarti masih tetap sama saja, cuman tekanan yang ada di dalam ini menjadi stabil. Itu yang dimaksudkan di sini. P3 kembali lagi ke posisi awal. Jadi pada saat ada partikel-partikel karbon monoksida, gas yang ada di sini, kita tekan seperti begini, ada kondisi begini kan. Jadi kan kalau kita bilang pressure itu kan force over area secara definisi. Force over area definisi. Jadi force itu apa? Force itu kan gaya per area. Gaya per area. Jadi secara definisinya kita bisa bayangkan saja kalau ada permukaan seperti gini, lalu kita berikan gaya, distribusikan gaya ke permukaan ini. Itu yang kita sebut dengan tekanan atau ya pressure ini. Oke. Pressure. Lalu ingat pada saat ini kan ada proses di mana pada saat kita berikan tekanan di sini, ada perubahan di karbon monoksida di ini, perubahan tekanan itu. Jadi tekanan itu akan menjadi lebih besar di sini karena volumenya lebih kecil. Ingat pada saat kita mendempetkan atau mengurangi volume tempat piston itu, ruangan itu gaya akan diberikan dari partikel-partikel ini untuk mencoba untuk kembali ke
posisi awal. Jadi partikel-partikel dari karbon monoksida itu akan bertabrakan dengan pompa itu dan permukaan pompa itu dan mencoba untuk mendorongnya kembali ke posisi awal seperti gini. Nah, pada saat ini ini kan posisi 1, lalu ini posisi 2, dan ini posisi 3. Pada saat di posisi 2, partikel-partikel dari karbon monoksida ini akan bertabrakan dengan pompa itu dan mencoba untuk kembali ke posisi awal, yaitu mereka coba untuk kembali stabil dan untuk menyetarakan pressure atau tekanan yang ada di dalam piston itu. Jadi pada saat ini kembali lagi. Di sini sudah stabil ke awal lagi. Tapi ya masih ada tekanannya di sini ya. Oke. Akan coba untuk menyetarakan semua tekanannya, distribusi tekanan yang ada di tempat itu. Oke, setelah sketch, sekarang kita list apa yang perlu kita cari. Jadi find apa yang perlu kita cari di sini. Oke, untuk di sini diminta untuk kita sketch the processes in series of on PV coordinates. Oke, berarti diminta PV coordinates. Nah, untuk PV coordinates and evaluate dan evaluasikan work. Nah, work itu energi. Berarti dan work itu secara definisinya itu adalah force times distance atau gaya kali dengan jarak. Dan di sini bukan sembarang jarak ya. Jaraknya itu harus searah dengan gaya itu. Jadi kalau kita bilang dalam secara teori work itu harus sama dengan force ini dikali dengan distance yang searah, dot product ya. Jadi setelah itu dan work juga kita bisa dapatkan sama dengan lewat integral dari pressure kali dengan perubahan yang ada di volume. Ini formula lainnya. Lalu kita untuk dapatkan PV coordinates dan evaluasikan work atau kerja yang dilakukan dari sistem ini, dari sistem piston ini ya, yang ada di mobil atau motor kita ini, kita lakukan yang namanya kita perlu cari V1 itu kita punya untuk proses 1 ke 2 kita perlu cari pressure kedua itu berapa, lalu N. Pressure 2 itu berapa, N kita perlu dapatkan untuk pressure 2, proses 2 dan 3. Kita punya constant volume dan pressure 3 sama dengan 5 bar. Berarti cuman yang kita perlu dapatkan itu pressure 2 saja, lalu kita perlu dapatkan semua work yang terjadi di 1 ke 2, work atau kerja yang dilakukan pada saat dari proses kedua ke proses 3, dan kerja yang dilakukan pada saat dari proses 3 ke proses 1, kembali lagi ke awal. Jadi habis dari 1, 2, 3 kembali lagi ke 1. Jadi seperti begitu kerjanya piston atau yang mesin yang ada di mobil kita ya, mobil atau motor yang biasa kita pakai untuk mesin.
Oke. Oke. Akan kasih batasan di sini. Oke, untuk PV diagram kita. PV diagram. Kita perlu bikin PV diagram. Oke, untuk part equation yang kita punya di sini, kita punya PV nRT, lalu kita punya di sini work equals force times distance. Work sama dengan integral dari pressure kali dengan perubahan dari di volume. Kita punya pressure sama dengan force times A, force over A. Oke. Ini akan cukup untuk kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Oke, jadi pakai kita punya PV diagram, kita gambar pressure versus volume di sini. Jadi kita masukkan semua koordinatnya. Pressure 1 sama dengan 5 bar. Oke, kita mulai dari sini 5. Jadi tapi saya akan pakai kilopascal saja di sini. Kilopascal. Lalu volume 1 di sini yang kita miliki 0.2. Ini yang saya akan pakai meter pangkat 3. Oke. Di sini berarti ini 500 ya. 500 kilopascal. 500 kilopascal kita koordinatnya ada di sini. Oke. Ini point 1. Berarti koordinat point 1 ada di sini. Sekarang untuk dapatkan koordinat selanjutnya, koordinat 3 itu di mana? Untuk itu kita perlu cari seperti yang tadi bukan koordinat 3 ya, maaf, koordinat 2. Koordinat 2 itu di mana? Kita perlu cari P2 itu sama dengan berapa? Ingat di sini dibilang kalau dari proses 1 ke proses 2 itu, proses 1 ke proses 2 tuh expansion during the pressure volume PV itu sama dengan constant. Di sini dibilang PV sama dengan constant. Berarti berarti P1 itu sama dengan P2, V2 sama dengan, jadi seperti gitu ya. Jadi P1 tuh sama dengan P2, V2. Yang dimaksud di sini. Jadi kalau kita dari relasi ini kita bisa dapatkan P2 itu sama dengan P1 V1 semua dibagi dengan V2 sama dengan berapa? P1 di sini 500. Kita kalikan dengan V1 yaitu 0.2 kita bagi dengan V2 yaitu 1. Di sini P2 itu sama dengan 500 kali 2 berapa? 100 ya. 1000. 500 kali 0.2 berapa? 100 ya. Jadi kita dapatkan 100 kilopascal. Di sini ini koordinat. Sekarang waktu kita dapat P2, kita masukkan semua. P2 sama dengan 100, berarti turun di sini ya, 100. Lalu kita tarik point 2. Di sini V2 sama dengan 1. 1.0 naik di sini. Lalu ini point kedua yang kita dapatkan. Sekarang kita tarik garis dari sini ke sini. Itu dari proses 1 ke proses kedua. Lalu kita perlu cari lagi apa itu untuk proses 2 ke proses 3 itu constant volume. Berarti volumenya di sini tidak berubah. Berarti constant volume, lalu pressure-nya naik ke, atau tekanannya tuh
naik ke 500 kilopascal. Berarti pressure-nya nanti akan naik kembali di sini ya. Kembali di sini. Dan karena tidak ada perubahan volume, garisnya naik aja ke atas. Seperti begini. Lalu kembali lagi ke proses 1. Berarti kembali dari proses 3 ke 1 constant pressure. Kembali lagi volume yang berubah. Tidak ada perubahan di tekanan. Berarti jadinya begini. Oke. Ini kita punya diagram tekanan versus volume yang bisa kita pakai untuk evaluasi energi yang dihasilkan dari pompa piston yang kita pakai di mesin kita. Oke, sekarang mulai dari sini kita mulai kalkulasikan work sama dengan total energi sama dengan work 1 2 tambah dengan work 2 3 tambah dengan work 3 1. Oke, ini semua. Sekarang work 1 2. Work 1 2 di sini relasi yang kita miliki ya untuk dapatkan pressure dari proses 1 2 itu pressure 2 tadi itu sama dengan pressure 1 volume 1 atau tekanan 1 volume 1 dibagi dengan volume 2. Oke. Di sini yang kita dapatkan berarti equation atau kita punya fungsi yang bisa kita pakai untuk melakukan integrasi itu 500 kali 0.2 right. Ini 500 kali 0.2 kita bagi dengan volumenya saja. Oke. Dan ingat kita punya formula tadi, work sama dengan integral dari pressure atau tekanan dikali dengan perubahan volume di sini. Berarti kita masukkan ini untuk fungsi pressure kita dalam bentuk volume itu 100 per V, 100 per V seperti gini. Oke, setelah itu kita masukkan ke work 1 2 yaitu mulai dari integral sini perubahan dari V1 ke V2 yang dialami dari 100 per V dV. Oke. W12 itu sama dengan, bagaimana kita evaluasi integral ini? Jadi 100 keluar karena itu 100-nya konstan. Jadi V1 sama dengan 0.2 ke 1 kita kalikan dengan 1 per V dV. Oke, W12 itu sama dengan jadi integral dari 1 per X atau 1 per V itu sama dengan ln dari V itu ya, ln dari V itu. Jadi ln dari V itu kita evaluasikan dari 0.2 ke 1. Oke. Jadi kita masukkan, kita kalikan dengan 100 dikali dengan ln 1 kurang ln 0.2. Di sini work 1 2 itu kita dapatkan berapa? Well, kita tahu kalau ln 1 itu sama dengan 0. Jadi yang kita perlu kalkulasi itu hanya ln 0.2. Dan ln 0.2 itu negatif ya, negatif kali negatif itu sama dengan negatif sama dengan positif. Jadi yang kita dapatkan
1.609 dikali dengan 100 yang kita dapatkan 160.94, sekitar 944 kilojoules yang kita dapatkan. Oke. Ingat di sini produk dari kilopascal dikali dengan meter pangkat 3 itu sama dengan kilojoules. Oke. Lalu untuk work energi 1, energi 2 ke 3 itu kita bisa lakukan di sini evaluasi. Kita lihat lagi karena itu constant volume, berarti ingat karena work 2-3 ini kan adalah produk dari integral dari pressure atau tekanan itu dikali dengan perubahan volume. Tapi kalau perubahan volume atau dV sama dengan 0, berarti energi 2-3 ini sama dengan 0. Oke. Jadi itu saja untuk work dari proses 2 ke proses 3. Lalu work untuk proses 3 ke proses 1 itu kita bisa lihat constant pressure. Oke. P itu constant. Lalu to the initial states. Jadi kita bisa analisa dari ini grafik ini saja. Jadi ini akan simpel saja. W31 itu sama dengan integral dari P dV. W31 itu sama dengan P-nya berapa? Pressure yang constant. Di sini P3 sama dengan 500 kilopascal. Berarti 500 kilopascal kita kalikan dengan perubahan volumenya saja. Perubahan volumenya dari berapa ke berapa? Dari ini kan P times V, ini kan V3 ke V1, jadi V3 kurang V1, volume 3 kurang volume 1. Volume 3 tadi berapa? Volume 3 tadi yang ada di sini itu sama dengan 1 meter pangkat 3 kurang dengan 0.2 meter pangkat 3 di sini. Jadi work 1 itu sama dengan 0.8 dikalikan dengan 500. 0.8 dikalikan dengan 500. Kita dapatkan di sini 400 kilopascal. Oke. Total work itu sama dengan work 1-2 tambah work 2-3 tambah work 3-1, yaitu 160, yaitu total semuanya which is selesai. Tidak ya, masih belum. Jadi tambah work 3-1 sama dengan 400 ditambah dengan 160.93,944 yang tadi kita dapatkan 560 point atau 94 kilojoules. Jadi ini total energi yang kita dapatkan dari semua kalkulasi ini, dari proses yang dialami oleh piston ini. Oke? Terima kasih.